people sekalian, balik lagi di channel gua untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gua bakalan berbahas mengenai hasil ya. Jadi ini adalah hasil gua dalam membuat planning sejak gua pertama kali main game ini. Planning apakah itu? Mari kita mulai. Jadi di sini gue bakalan bahas soal worker, dan sebenarnya gue sering membahas soal worker ini, atau istilahnya sebelum gue buat video ini, awal gue main game, istilahnya kalau kalian cek thumbnail ini dan ini, itu nggak jauh beda, dan ada beberapa poin yang gue bagi di dalam setiap video itu mengenai worker dan pentingnya worker. Jadi sekarang gue bakalan singkat dan gue bakalan ringkas apa sih keperluan dari worker itu. Worker itu adalah semua pekerja yang ada di Viking Rise, dan setiap worker itu punya waktu untuk ascent ya, ascent atau peningkatan untuk mendapatkan bintang, dan bintangnya itu maksimal adalah 5. Dan setiap kalian ingin memaksimalkan sampai bintang 5, maka kalian harus memenuhi syaratnya. Salah satunya level komisi harus 27, dan kalian harus menyediakan 6 worker tumbal. Maksudnya tumbal bagaimana bang? Jadi dari 1 sampai bintang 3 tumbalnya itu cukup 1 worker, tapi dari mulai 4 sampai 5 itu setiap naik 1 bintang itu butuh 2 worker untuk ditumbalkan. Dan tentu saja semuanya itu butuh koin yang sangat banyak, karena kalian tahu untuk membeli worker itu sendiri itu paling murah butuh 40.000 koin. Dan koin yang gue maksud itu adalah koin worker ini ya. Untuk satu kali pembelanjaan itu 40.000 paling murah. Dan oke, kalian beralasan gue baru main dan gue dari trap mobilization dapat bang koin, atau gue baru main dan gue udah dikasih koin yang cukup banyak di awal game. Tapi percayalah, kalian semua di awal game gue yakin terinspirasi dan terpengaruh untuk yang namanya belanja shard daripada kalian memperbagus workernya. Nah, jadi pasti banyakan ngincar shard Gregory kah, atau kalau enggak shard Jens kah, atau kalau enggak shard yang lain yang bisa kalian beli dengan koin worker. Dan yang gua rasa itu adalah banyak orang yang lupa bahwasanya koin worker di awal game kita dapat banyak, tapi di akhir game apakah kita dapat banyak terus gitu? Apakah pemasukan kita tentang koin itu bakalan ada terus, ada event terus, ada istilahnya ada yang menyokong dana dari koin? Kalau buat kalian yang mau top up sih bisa aja dapat, tapi kalau yang free to play langsung kiamat bas, karena koinnya nggak lancar ya otomatis mau beli ninja apa kalau nggak punya koinnya. Dan perlu diingat, nanti di KVK 2 kalian sudah bukan KVK 2 deh, nanti ketika kalian sudah masuk season 2 kalian sudah tidak bakalan menemukan worker legend yang gratis. Maksudnya worker legend yang gratis di mana bang? Itu adalah event yang trap mobilization. Kalau lihat tabelnya yang ini, di event trap mobilization di season 1 kalian bakalan dapat worker gratis 1 setiap 1 kali event. Tapi di season 2 itu semua sudah tidak ada,
Dan otomatis kalau kalian pengen dapat worker ya harus belanja, dan belanja paling mahal ya 60.000 ini untuk satu worker kayak gitu ya. Dan kalian dapat dari mana ketika 60.000 plus untuk beli satu hero shot full dalam kurun 10/10 itu butuh 40.000, paling enggak kalian punya 100.000 dan sebagainya. Itu dapat dari mana gitu. Enggak seperti di awal game yang kita punya koin bisa agak cepat pendapatannya, tapi kalau di season 2 ke atas kalian yang free to play kalau tidak membuat prepare dari awal alurnya itu bakalan soak guys, alias sulit untuk mendapatkan koin. Dan di sini gue bakalan ringkas alur pertama yang sebenarnya harus kalian lakukan untuk membuat koin kalian atau pemasukan kalian menjadi lancar. Jadi bukan ngejar serat Gregory dulu di awal game, tapi buat pemasukan kalian lancar dulu. Ibarat kata kalau pedagang itu koin yang masuk harus sama dengan koin yang keluar, atau kalau bisa itu koin yang masuk lebih besar daripada yang dikeluarkan, seperti itu. Kalau kalian langsung belajar ke Gregory, yang ada uang kalian habis duluan, koin kalian habis duluan, tapi pemasukan tidak ada. Ini yang bikin koin worker itu sulit. Dan ini juga mentalitas yang sering salah di dunia nyata. Jadi sebenarnya kalian atau saya pribadi atau orang-orang di sekitar itu banyak yang mentalitasnya belum siap untuk kaya, tapi memaksakan untuk kaya. Caranya gimana? Dengan cara yang instan. Contohnya bagaimana? Ikut judi online. Langsung dapat uang misalkan 1M atau dapat 250 juta. Tapi kalau kalian bukan orang yang siap untuk kaya, kalian cuma tahu untuk menghabiskan uang tersebut, bukan untuk memutarkan uang tersebut sehingga menghasilkan uang-uang dan pundi-pundi yang baru lagi. Itu bedanya mental orang miskin dengan mental orang kaya. Mental orang miskin tahunya ngabisin, tapi mental orang kaya tahunya gimana caranya nih uang bisa diputar dan bisa kaya lagi. Dan itu berlaku di koin worker. Koin worker itu yang kalian pentingkan adalah ketika kalian punya modal, maka bagaimana modal ini bisa berkelanjutan, bagaimana modal ini bisa nanti ke depannya gua udah nggak mikirin koin worker lagi, gua tinggal belanja lagi. Dan di sini titik tips yang bakalan gua bagi buat kalian. Oke, mari kita masuk tips yang pertama. Tips yang pertama, ketika kalian baru dan masih di bawah atau masih di season 1, kalian usahakan untuk merekrut worker saja ya. Kan mahal bang. Iya, gue tahu worker itu mahal. Makanya untuk awal-awal prioritaskan itu adalah yang dibutuhkan untuk eksplorasi. Dan untuk eksplorasi sendiri itu ada beberapa worker tertentu yang dibutuhkan. Contoh ya, kita mulai dari yang bulu ini. Bulu ini kalian butuhnya adalah worker tipe pengepul ya. Jadi kalian butuh tipe worker pengepul ini. Terus kalau misalkan si apel ini kalian butuh worker tipe pembangunan ya, building. Dan juga kalau misalkan yang daun ini itu worker tipe elang. Dan semua worker dari setiap tempat eksplorasi ini usahakan adalah worker legendary. Dan di gua yang paling sulit untuk didapatkan adalah worker legendary untuk tipe pelatihan ini, yang kita kayak nambang emas-emasan gitu ya. Ini yang kalau di gua sulit. Tapi karena sulit, jadi kita harus membuat semuanya tetap kalau bisa legendary. Dan utamakan kalau di bagian komisi ini ya, di komisi ini level dari semuanya itu bisa max level 9. Dan itu butuh waktu. Karena itu butuh waktu, maka worker kalian harus diperbagus dulu sejak awal. Ya, sejak awal. Bukan di akhir baru sadar, tapi sejak awal kalian harus mulai berinvestasi ke worker. Ketimbang nanti ketika worker itu sulit untuk didapat, maksudnya sulit itu
karena mahal, koin juga terbatas, kalian butuh shard dan sebagainya, makin ruwet lah kehidupan kita di game ini. Ya sudah, makanya mulailah berinvestasi dan selalu manfaatkan fitur yang paling bawah ketika level maksimal, yaitu fitur kotak ini. Jadi membuat beberapa istilahnya misi itu nggak bakalan muncul, dan kalau misalkan di checklist itu nggak muncul, tapi kalau misalkan nggak di checklist maka misi itu bakalan muncul. Dan untuk penentuan di checklist atau enggak itu dilihat dari bahan ya, bahan yang kalian miliki. Bahan itu bisa kalian lihat di tas, dan di bahan-bahan ini nah, bahan-bahan penjualan, nah ini kalian tinggal ngecek aja gitu. Komoditas mana sih yang totalnya sedikit, jadi itu nanti dimatiin di checklist, nanti biarkan diisi dengan mengerjakan komoditas yang stoknya masih banyak, ya ala-ala pedagang gitu ya. Dan untuk komoditas yang 3 ini bawah, ini nggak boleh di checklist ya, tapi harus tetap ada. Jadi kalau di bagian komisi ini singkatnya 1, 2, yang 1, 2, 3 ini itu jangan di checklist bagian bawahnya, biarkan tetap menyala. Tapi kalau untuk yang lainnya kayak gini, usahakan cepat ke level 9, jadi yang biru-biru ini bisa kalian checklist semua biar nggak usah muncul karena hadiah koinnya sedikit. Nah tapi kalau sudah masuk yang ungu dan yang emas ini, kalian ganti-gantian mana yang di checklist, mana yang nggak di checklist. Contoh videonya untuk perbandingannya itu ini. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, tell myself that this is the last. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. I'm shaking now, 'cause you say those things. Jadi itu semua adalah video gua dalam merangkum dalam 1 hari gua bisa dapat berapa koin sih dari teknik ini. Dan sekarang gua dalam tiap harinya itu paling enggak gua bisa dapat sekitar 17.000, sampai kalau lagi muncul itu bisa sampai 25.000 koin per hari. Ya, per hari. Ya minim-minim kalau apa sih ya 10.000 koin per hari. Itu kan sudah lumayan. Jadi kalau dia seminggu itu paling enggak kalian sudah pasti dapat 80.000 koin. Dan kedepannya kalau lagi muncul bisa sampai 160.000, dan itu udah jelas bisa untuk kalian buat belanja kayak gitu ya. Dan di sini juga ada contoh lagi, sama sih sebenarnya, tinggal kirim-kirim aja mana yang kalian perlu kirimkan. Dan ya sebenarnya sama aja sih. Kenapa yang warna hijau itu, yang abu-abu dan hijau itu nggak pernah gua checklist? Ya karena sistemnya kayak gini gitu. Jadi gua bisa membuat apa istilahnya, menyediakan stok terus menerus karena dia nggak terpaku oleh worker. Beda sama yang squad eksplorasi ini gitu. Dia ada waktunya tersendiri. Dan ya biasa, kalian harus tentukan mana yang hasilnya lebih besar.
nggak semua tertuju dengan yang emas ini baru besar, tapi juga bisa dibalik gitu. Walaupun beda 1 koin, waktu juga berbeda. Seperti itu. Dan juga jadi tadi tuh gua di koin berapa? Ini untuk yang baru lagi, kita lihat koinnya di 42, sehingga juga tadi itu 39, udah naik 3000 kan ya. Terus kita kerjakan lagi, dari 42 bakalan naik ke berapa untuk kali ini. Oke, tadi dari 42.000 sekarang kita sudah jadi 49.000 dan itu sudah naik 7.000. Ini belum 1 hari dan ini masih bisa naik lagi gitu ya. Makanya gue bilang penghasilan kalian minimal dalam 1 hari kalian bisa dapat paling kecil itu 10.000 koin. Ya lumayan kan gitu. Tapi kalau misalkan kalian dari awal sudah fokusnya ke shard, ya tadi pemasukan nggak ada, tapi yang ada pengeluaran dan pengeluaran terus. Dan alurnya bagaimana ya? Seperti yang tadi itu. Jadi ada kalanya ada yang perlu di checklist kotaknya, ada yang tidak. Dan itu memang sangat berpengaruh ya. Karena kenapa? Worker itu penting, utamanya worker kalau sudah bintang 5. Jadi gua spill sedikit. Ketika kalian punya worker bintang 5, contoh untuk reset, kalian dapat buff reset sebesar plus 25% ya. Dan pengurangan waktu 1 jam. Sedangkan di bangunan kalian punya plus 30%. Itu besar kawan. Apalagi untuk kalian yang mau reset atau membangun bangunan yang lama. Ini benar-benar sangat membantu kalian untuk mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan, dan otomatis kalian bisa menghemat banyak sekali speed up. Di bagian pelatihan juga sama. Di pelatihan itu kalian bakalan dapat buff sebesar 20% pelatihan di bintang 5. Dan karena pelatihan itu ada 4, apakah semuanya perlu jadi bintang 5? Enggak perlu, cukup salah satunya aja. Contoh kalau gua untuk archer doang, jadi cukup 1. Tapi gue butuh infanteri, makanya sekarang lagi membudidayakan istilahnya worker legendary yang pelatihan selanjutnya gitu. Kalau misalkan menentukan prioritas, kalau gue itu selalu dimulai dari riset, lanjut ke bangunan, habis itu ke pelatihan, baru ke smith. Dan kalau sudah, lanjut lagi ke pelatihan kayak gitu ya. Dan bagaimana cara ascend? Cara ascend itu seperti ini. Jadi di sini gue bakalan beli yang versi jebakan ini ya. Ini udah gue beli dan mari kita tumbalkan. Cara untuk menumbalkan dan biar jadi ascend itu juga gampang. Tinggal di bagian pemberhentian, terus bagian yang tadi kita beli ya, ini itu bakalan dapat 1 emblem ini. Dan 1 emblem ini kita buat untuk berhenti. Dan otomatis kita tinggal ascend. Kalau dari bintang 3 ke 4 seperti yang gue bilang itu butuh 2 ya, 2 emblem. Sedangkan kalau misalkan yang ini butuh 1 emblem. Jadi dari bintang 1, 2 dan 3 itu butuh 1 emblem semua. Kayak gitu ya. Makanya kita ascend saja. Seperti ini. Ini kita sudah men-ascend. Jadi totalnya sekarang gue punya 3 worker max. Dan ini masih progress 2 lagi. Dan semuanya itu berawal dari, ya seperti yang kalian cek dari, misalkan nih kalian mau ngecek ke video-video gue sebelumnya. Yaitu, jadi di awal itu jangan terpaku untuk
beli, gua butuh shot Gregory, gua butuh shot ini OP nih, ini apa, enggak, semuanya itu bakalan hilang pada waktunya. Tapi kalau kalian punya pemasukan koin yang stabil, yang istilahnya pasti ada terus, kalian nanti kedepannya tinggal beli dan beli dan beli. Dan ini juga bakalan berpengaruh ke semua bangunan kalian, karena nanti di perbelanjaan istilahnya di merchant klan ini, selain shard nanti bakalan muncul yang namanya wall tree. Wall tree itu gunanya untuk apa? Untuk mengganti skill yang ada di Mount Awakening. Dan walaupun itu ada di cafe K3 ke atas, ya bukan berarti kita nggak bersiapin dong gitu. Kita namanya main game kayak gini, apalagi free to play, yang kalian tinggikan itu adalah planningnya, bukan tinggikan egonya gitu. Kalau misalkan tinggikan egonya, kalian itu cuman berpikir kayak, ya udah sih, gua kan cuman free to play, gua kan main cuman buat hiburan. Ya udah, jangan ngeluh setelahnya gitu. Kalau namanya kalian free to play dan sudah tahu genre game ini itu adalah genre game jangka lama, bukan yang sebulan 2 bulan kalian main dan langsung kalian bagus tanpa mengeluarkan uang. Kalau misalkan main tanpa mengeluarkan uang, ya udah, kalian perlu sabar, kalian perlu planning, kalian perlu pandangan jangka kedepannya selanjutnya seperti apa, persiapan kalian untuk kedepannya seperti apa. Itu gunanya kalian nonton channel YouTube dari siapapun, nyari tutorial itu untuk mempersiapkan, untuk membuat planning lebih awal, karena kalian itu free to play. Jadi butuh proses, bukan langsung instan kayak gitu ya. Jadi ini yang perlu kalian tekankan dan kalian coba belajar bareng. Jadi yang bisa gue sampaikan adalah nggak semua tutorial yang ada di YouTube dan termasuk yang gue buat itu cocok buat kalian. Tapi buatlah improvisasi dan kalian lihat yang dimana kondisi itu cocok buat kalian. Karena setiap orang punya gaya permainannya masing-masing, dan ambil yang sekiranya itu bisa cocok buat kalian. Makanya di video gua sebelumnya itu ada kayak pembahasan bias kognitif atau pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai keputusan kalian itu teralihkan oleh bias-bias yang ada. Dari kata orang lah, kata temen lah, dari lihat inilah kayaknya bagus dan enggak, tapi buatlah seobjektif mungkin yang cocok, benar-benar cocok buat kalian. Oke, ini aja yang bisa gue bagi mengenai worker. Sekali lagi mengenai worker. Dan untuk season 2 ke atas, worker itu nggak bisa kalian dapatkan dari event lagi. Pilihannya kalau nggak top up ya perbanyak koin kalian. Itu aja yang bisa gue bagi. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, share, subscribe juga ya, biar bantu juga ke akun ini. Dan salam Viking, bye.